Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Sebelumnya perkenalkan, saya Anwar Rusmi Barok dan juga rekan saya yaitu Hafiz Zaidan. Masuk ke materi yang pertama mengenai populasi. Populasi dalam konteks penelitian merujuk pada keseluruhan objek atau individu yang menjadi fokus utama dalam suatu studi. Menurut Sugiono, mengatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian jenis-jenis populasi. Yang pertama yaitu populasi terbatas, memiliki batasan tertentu seperti populasi mahasiswa di suatu kelas. Yang kedua yaitu populasi tak terbatas, tidak memiliki batasan yang jelas seperti populasi seluruh manusia di bumi. Yang ketiga yaitu populasi target, di mana populasi ini yang menjadi fokus utama penelitian. Dan yang terakhir yaitu populasi survei, populasi yang diambil sampelnya untuk tujuan survei atau penelitian. Contoh kasusnya yaitu, jika seorang peneliti ingin mengetahui tingkat keputusan meminum kopi Advent pada Cafe Adventure Karawang, maka seluruh pelanggan Cafe Adventure merupakan populasi yang relevan. Materi yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian. Sampel ini harus representatif dan dapat mewakili keseluruhan populasi. Menurut Sugiono, mengungkapkan bahwa sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian jenis-jenis sampel. Yang pertama ada sampel bebas. Sampel bebas adalah sampel yang dipilih secara acak dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel tersebut. Contohnya adalah saat melakukan penarikan sampel dari daftar nama mahasiswa menggunakan metode acak sederhana. Yang kedua yaitu ada sampel terikat. Sampel terikat adalah sampel yang dipilih dengan cara yang tidak acak, di mana anggota populasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau karena keterkaitannya dengan faktor lain. Contohnya adalah saat melakukan penarikan sampel dari kelompok tertentu, seperti semua mahasiswa laki-laki atau semua mahasiswa angkatan 2019. Contoh kasus pada sampel. Dalam penelitian yang sama dengan populasi di atas, penelitiannya berjumlah 13 dimensi, kemudian dikalikan 10. Jadi jumlah sampelnya yaitu sampel sama dengan jumlah dimensi dikali 10, 13 dikali 10 maka hasilnya 130. Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah untuk sampel keputusan meminum kopi adalah 130 responden. Materi selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ada probability sampling. Teknik ini disebut juga sebagai teknik random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Tujuan dari teknik ini adalah memberi kesempatan bagi populasi untuk menjadi sampel, sehingga nantinya hasil yang didapat bisa menjadi sampel representatif. Lalu bagian yang kedua yaitu non-probability sampling. Teknik yang satu ini digunakan ketika kamu sudah menentukan sampel untuk penelitian. Itu sebabnya teknik ini tidak memberikan kesempatan kepada populasi untuk menjadi sampel. Adapun jenis-jenis probability sampling, yang pertama ada simple random sampling. Teknik ini merupakan metode paling sederhana dan mudah diterapkan. Setiap item dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Contohnya, jika kita ingin mengambil sampel dari daftar nama mahasiswa, kita memilihnya secara acak beberapa mahasiswa tanpa memperhatikan karakteristik tertentu. Lalu yang kedua ada systematic sampling. Setiap item dalam populasi dipilih berdasarkan interval tertentu. Contohnya, jika kita ingin mengambil sampel dari daftar nama, kita dapat memilih setiap ke-10 nama dalam daftar tersebut. Yang ketiga ada proportional stratified random sampling. Populasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Misalkan, usia, jenis kelamin, ataupun pendidikan. Dalam kelompok ini, sampel diambil secara acak sederhana. Contohnya, jika kita ingin mengambil sampel dari populasi siswa, kita dapat membagi mereka berdasarkan kelompok dan kemudian mengambil sampel secara acak dari setiap kelasnya. Yang keempat ada cluster sampling. Populasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih besar, seperti wilayah geografis ataupun kelompok sosial. Beberapa klaster dipilih secara acak, dan semua anggota dalam klaster tersebut menjadi sampel. Contohnya, jika kita ingin mengambil sampel dari
penduduk suatu kota, kita dapat memilih beberapa wilayah secara acak dan mengambil semua penduduk di wilayah tersebut sebagai sampel. Lalu adapun jenis-jenis non-probability sampling. Yang pertama ada convenience sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses subjek penelitian. Contohnya mengambil sampel dari orang-orang yang mudah dijangkau seperti teman, rekan kerja, atau orang di sekitar. Lalu ada voluntary sampling. Sampel dipilih berdasarkan individu yang secara sukarela mau berpartisipasi dalam penelitian. Contohnya mengumpulkan tanggapan dari orang-orang yang merespons survei secara sukarela. Lalu yang ketiga ada incidental sampling. Sampel dipilih berdasarkan kebetulan atau kejadian tertentu. Contohnya mengambil sampel dari orang-orang yang hadir di suatu acara atau lokasi tertentu. Yang ketiga ada purposive sampling. Yang keempat ada purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh memilih sampel dari kelompok tertentu yang memiliki karakteristik khusus yang ingin diteliti. Yang terakhir atau yang kelima ada snowball sampling. Sampel awal dipilih secara tidak acak. Kemudian orang yang telah dipilih diminta untuk merekomendasikan orang lain yang sesuai dengan kriteria penelitian. Contohnya, mengumpulkan data tentang komunitas tertentu dengan meminta anggota komunitas untuk merekomendasikan anggota lain. Contoh kasusnya, teknik sampling seperti pada penelitian di atas, yaitu dalam penelitiannya menggunakan teknik non-probability sampling dan pengambilannya menggunakan sampling incidental. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.